Seni Budaya dan Prakarya, siswa sekolah dasar. Untuk saya ada pada seni tari. Ayo kita menyanyi sama-sama dulu. Tapi dengan gerakan ya. Jadi topi saya bundar. Teman-teman tahu kan? Ayo kita menyanyi. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Oke. Jadi sudah bergerak pagi-pagi ini, teman-teman. Saya akan kasih materi tentang seni tari. Ya. Pembelajaran SBDP di sekolah dasar itu ada 4, yakni seni musik atau seni suara, seni tari, seni rupa dan prakarya, dan seni sastra. Materi kali ini untuk SBDP, seni musik dan seni suaranya akan dibawakan oleh Pak Haris Mahmud, kemudian seni tari saya, seni rupa juga saya, dan seni sastranya akan dibawakan oleh Ibu Ira. Seni bisa dilihat dalam intisari dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia mengandung unsur keindahan. Nah, budaya, apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni lainnya. Menurut Edward Barnard Tyler, Selo Sumarjan, Kuncharaningrat mengartikan bahwa kebudayaan itu adalah kompleks pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat yang diperoleh manusia sebagai hasil karya, rasa dan cipta yang dapat mengolah dan mengubah masyarakat dan alam sekitar. Fungsi seni. Jadi, teman-teman, fungsi kita belajar seni itu pertama, artistik. Media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya, contohnya seni tari. Kemudian terapan, karya seni rupa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mana mengandung nilai fungsi tertentu di samping nilai seni yang dimilikinya. Contohnya tas noken yang dari Papua, saya dikasih ya sama Arlin Ce. Baru ada topi yang topi mahkota Papua yang teman-teman Papua sering pakai untuk menari ya. Kemudian fungsi seni juga sebagai alat komunikasi. Seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti kritik sosial, gagasan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Nah, fungsi pendidikan. Seni dalam pendidikan banyak fungsinya seperti pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan melalui gerak dan lagu seperti yang kita lakukan tadi pada awal materi ini kita sudah menyanyi dan bergerak. Itu fungsi pendidikan. Membelajarkan nilai kerjasama dan disiplin untuk tarian. Rekreasi. Seni bisa menjadi sarana melepas kejenuhan yang khusus pertunjukan untuk berekspresi ataupun hiburan semata. Seni tari. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan dengan mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Dengan gerak yang teratur diiringi musik, tarian akan menjadi indah. Tari dapat diartikan juga sebagai gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Nah, ini ada beberapa macam seni. Seni tari tunggal yang ditarikan sendiri, tari berkelompok yang ditarikan bersama-sama. Paling banyak teman-teman Papua itu mempersembahkan tari berkelompok ya, seperti kemarin di UNG di halaman rektorat teman-teman menyajikan tari berkelompok. Kemudian tari berpasangan, yakni antara pasangan perempuan dan laki-laki. Pembagian jenis seni tari, ada tari klasik. Tari klasik itu apa? Tarian yang memiliki nilai seni tinggi yang ditimbulkan
menentukan dari gerak, busana maupun irangan musiknya. Contohnya tari balet. Siapa yang pernah menari balet di sini, teman-teman? Arlince atau siapa? Christine dan sebagainya. Ya. Kemudian ada tari tradisional. Tari yang bertumpu dan berpijak kuat pada tradisi suatu bangsa, suku atau kelompok masyarakat tertentu. Contohnya tari Sajojo. Ya, Yunus, tolong ajarkan teman-teman di PGSD untuk menari tari Sajojo ya, supaya silang budaya ini akan sangat baik. Misalnya teman-teman dari Papua akan belajar tari Saronde, kemudian teman-teman mahasiswa di PGSD akan menari tari Sajojo. Diajarkan ya Yunus ya. Kemudian tari kreasi baru, contohnya tari Saronde kreasi. Kemudian ada tari dramatik, tarian mengekspor unsur cerita di dalamnya. Contohnya tari Tujuh Bidadari atau tari Lahilote Mobayang. Pembelajaran seni tari untuk anak SD. Nah, ini yang menjadi keutamaan dalam pembelajaran SBDP teman-teman di PGSD maupun di PAUD. Jadi, bagaimana cara mengajarkan tari kepada anak-anak? Bagi anak sekolah dasar maupun PAUD, ukuran keberhasilan menjadi penari yang baik tentunya perlu dikaitkan dengan tujuan pembelajarannya. Usia anak-anak yakni untuk mengembangkan fisik, pengembangan kognitif, pengembangan bahasa, pengembangan sosial emosional, pengembangan seni, dan pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Ada yang pernah mengajarkan, saya lihat kemarin ketika ada kunjungan Bapak Dekan, Ketua LP3, itu ada yang mengajarkan tari kepada anak-anak SD. Saya bangga dengan itu, ya teman-teman. Saya lihat di videonya. Kemudian menurut Kusumawardhani, anak dapat dikatakan berhasil dalam menari apabila anak dapat melakukan berbagai gerak sebagai hasil kemampuannya menggerakkan kepala, tangan, badan, dan kaki, melakukan koordinasi dan keseimbangan gerak. Anak dapat mengungkapkan sesuatu dari kehidupan sehari-hari sesuai dengan tarian yang dibawakannya. Anak dapat bergerak sesuai dengan urutan gerakan yang direncanakan sebagai wujud dari sikap disiplin, berani sebagai wujud kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, dalam proses pembelajaran tari, guru hendaknya membimbing agar siswa dapat mengungkapkan cara bergerak mereka sendiri yang unik dan sesuai dengan perasaannya. Guru harus dapat menciptakan suasana kebebasan bergerak bagi anak didiknya, sehingga masing-masing anak didik dapat merasakan bahwa apa yang mereka lakukan dapat diterima. Jadi jangan lupa ketika mengajarkan tari kepada anak-anak, teman-teman bagus atau pintar, anak pintar dan sebagainya ya. Kemudian tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Jangan bandingkan ya, karena anak-anak itu mudah merasa kecewa, mudah merasa tersinggung karena dia merasa dikucilkan dalam kelompok itu. Ya, teman-teman ya, cara mengajar guru yang mengharuskan anak meniru gaya menarinya bukan menjadi cara yang tepat untuk mengajarkan menari kepada anak-anak siswa sekolah dasar. Kalau teman-teman mau, bisa direkam, diperlihatkan videonya dan anak-anak akan menirunya. Ya. Nah, karakteristik tari anak. Tari anak itu ada tari tema, misalnya tema ada lagu kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang. Nah, anak-anak disuruh menirukan gerakan kupu-kupu, pergi ke bunga dan seterusnya. Jadi itu karakteristik tari anak, dia ada temanya. Kemudian gerak tari tiruan, seperti saya bilang tadi, kalau teman-teman mengajarkan anak-anak menari harus memperlihatkan video dulu atau teman-teman mahasiswa melakukan dulu, baru anak-anak diminta untuk menirunya. Kemudian gerak tari variatif, ya namanya anak-anak, mereka ingin mengeksplor gerakan mereka sendiri, teman-teman ya. Kemudian berbentuk tari kelompok. Pola lantai kurang dari 5, jadi tidak boleh lebih dari 5 pola lantai. Jadi merubah posisi itu tidak boleh lebih dari 5. Jadi karena anak-anak ingatannya ya hanya sampai di
sebatas 5. Nah, kemudian lama waktu menari harus kurang lebih 5 menit. Jangan paksa mereka untuk menari setengah jam. Kalau mereka mau, silakan. Kemudian harus diiringi oleh musik. Nah, teman-teman mahasiswa, saya senang sekali berada dengan teman-teman saat ini. Kemudian teman-teman, tugasnya, teman-teman mahasiswa akan membelajarkan tari kepada siswa sekolah dasar dan membuatkannya dalam bentuk video. Nah, ini teman-teman harus lakukan sendiri. Boleh misalnya Yunus tolong bantu Daud, boleh, atau Daud tolong bantu Arlince, atau Arlince tolong bantu Christine, dan sebagainya ya. Jadi teman-teman akan membelajarkan satu tarian, terserah tarian apa saja, tari berkelompok atau tari sendiri atau berpasangan, tetapi teman-teman akan mengajarkan kepada anak sekolah dasar. Untuk yang PAUD tolong mengajarkan untuk anak TK. Kemudian silakan pilih jenis tari sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, terima kasih, itu saja. Sangat berharap COVID-19 ini akan pergi dan Mem akan ketemu teman-teman di ruang kuliah kita di jurusan PSD. Mem rindu teman-teman di Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.